وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan tafsir surat Al-Kahfi, dan kita telah menjelaskan tentang urgensi berkumpul dengan orang-orang soleh, di mana Nabi Muhammad SAW sendiri diperintahkan oleh Allah untuk sabar berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah siang dan malamnya. Setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang dua golongan manusia dan bagaimana nanti akhir perjalanan mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Kahfi ayat ke-29, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan wahai Rasulullah, kebenaran itu datang dari Tuhan kalian, yaitu kebenaran itu datangnya dari Allah Ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah supaya Allah menunjukkan kita kebenaran. Dan terkadang itu dalam masalah khilafiyah juga, yaitu masalah-masalah yang terjadi khilaf di antara para ulama, kita katakan bahwasanya yang benar itu hanya Allah Ta'ala, sedangkan pendapat kita itu belum tentu itu benar di hadapan Allah Ta'ala. Maka di antara doa Rasulullah SAW itu, Rasulullah ketika sholat malam, biasanya Rasulullah SAW itu nanti baca doa istiftah itu, diantaranya ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi bi'idni, wahai Tuhanku, tolong berikan saya petunjuk tentang pendapat yang benar dalam masalah-masalah yang dikhilafkan oleh manusia, yaitu bahwasanya kebenaran itu milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Sedangkan kita sekarang ini, kita itu hanya mencari kebenaran, kita itu berjuang untuk memahami kebenaran. Bisa jadi pemahaman kita itu benar terhadap kebenaran, bisa jadi pemahaman kita itu keliru terhadap kebenaran. Sehingga apa? Sehingga kita itu, walaupun kita itu memiliki intelektual akal, tetapi tetap kita itu berjuang untuk minta hidayah kepada Allah Ta'ala supaya kita itu diberikan petunjuk untuk mengenal kebenaran. Karena mengandalkan akal semata untuk mencari kebenaran itu nggak bisa. Orang-orang liberal, orang-orang filsafat, secara logika nalar mereka kuat sekali mereka, tapi mereka tidak diberikan petunjuk oleh Allah untuk mendapatkan kebenaran. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ketika mensifati mereka, orang-orang filsafat itu, Syekhul Islam mengatakan utu uluman walam yu'tu fuhuman. Mereka itu diberikan ilmu yang kuat, tetapi mereka tidak diberikan pemahaman yang benar. Wa utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan zakat, kecerdasan di atas rata-rata manusia, tapi mereka tidak diberikan zakaan, kebersihan hati. Sehingga kita fahami bahwasanya kebenaran itu milik Allah Ta'ala, kita berjuang mencari. Maka fahami di sini, fahami dalam masalah khilafiyah itu, masalah khilafiyah di mana kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Itu kan khilaf. Itu kan khilaf, dan itu terjadi di kita. Bahkan ulama-ulama kita berbeda pendapat. Maka perlu kita fahami bahwa ulama yang berbeda pendapat ini tetap yang benar di hadapan Allah itu satu.
Nggak mungkin semuanya benar. Kebenaran itu satu. Walaupun orang yang berbeda itu belum tentu tercela. Ini pahami ya, bisa difahami ya. Jadi kita bedakan antara orang yang berkhilaf, berbeda pendapat, dengan pendapat yang khilaf. Jadi pahami di sini. Ini pahami, tolong pahami karena penting ini masalah ini. Banyak di antara kita nggak paham. Jadi bedakan antara dua masalah berbeda. Yang pertama, masalah pendapat. Saya punya pendapat A, Anda punya pendapat B. Pendapat saya dengan pendapat Anda itu beda. Ketika pendapat A dan pendapat B itu beda, nggak mungkin semuanya benar. Mesti apa? Ada yang benar, ada yang keliru. Ya, ada yang benar, ada yang keliru. Kebenaran cuma satu, datang dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kita lihat orangnya, si A, saya misalkan, atau si B yang sedang berbeda pendapat ini, terkadang mereka semuanya itu terpuji. Nggak ada di antara mereka yang tercela. Ya, bahkan terkadang apa? Semuanya mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ini kita bicara masalah orangnya, bukan masalah pendapatnya. Oleh karena itu kita katakan misalkan, contohnya misalkan Rasulullah mengatakan idza ijtahadal hakim. Kalau seorang hakim, seorang ya ulama, mereka berijtihad dan ijtihadnya itu benar, mendapatkan 2 pahala. Ketika mereka itu ijtihadnya keliru, maka mereka itu dapat 1 pahala dan dosa mereka dicabut. Itu kalau kita bicara masalah orangnya. Saya contohkan misalkan ya, biar paham. Karena banyak orang nggak paham masalah seperti ini. Perbedaan antara Ali dan Muawiyah. Itu perbedaan pendapatnya dahsyat loh, nggak main-main itu. Sampai akibat khilafnya mereka terjadi peperangan besar namanya perang Siffin. Banyak kaum muslimin meninggal dunia. Saking banyaknya korbannya itu, kalau kita baca sejarah itu, satu kuburan itu isinya 40 orang. Jadi saking banyaknya korban itu, akhirnya kaum muslimin itu bikin liang lahat untuk diisi 40 orang. Saking banyaknya korban. Antara pendapat Muawiyah dan pendapat Ali bedanya tajam, dan kita katakan mesti yang benar satu, nggak mungkin semuanya benar. Tapi pertanyaan, apakah Ali atau Muawiyah itu tercela? Nggak ada yang tercela, bahkan semuanya dapat pahala. Semuanya dapat pahala dan semuanya itu terpuji dalam khilaf mereka. Ya, pahami? Maka itu misalkan gini, antara Ali dan Muawiyah ini kan khilafnya itu, mereka itu beda pendapat tentang terbunuhnya Utsman. Orang-orang yang membunuh Utsman ini, para pendemo. Ini bagaimana cara menyikapi mereka itu? Ali bin Abi Thalib pendapatnya ditunggu dulu, jangan kita hukum mereka sampai kita pilih pemimpin yang sah dan kuat. Nanti pemimpin yang kuat itu nanti akan memisah-misah siapa di antara mereka yang ikut campur dalam membunuh Utsman. Itu pendapat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan pendapat Muawiyah enggak. Kalau pendapat Muawiyah, sekarang juga kita kisos mereka. Kita cari siapa yang ikut campur membunuh Utsman, kita penggal lehernya. Akhirnya terjadi perbedaan lah ini antara Ali dengan Muawiyah masalah ini, sampai akhirnya terjadi peperangan besar itu. Kalau ditanya misalkan siapa yang benar, maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan banyak ulama salaf itu, mereka mengatakan bahwa yang benar itu Ali bin Abi Thalib. Pendapatnya Ali pendapat yang benar, dan pendapat Muawiyah pendapat yang salah. Boleh nggak kita salahkan dan benarkan dalam masalah pendapat? Boleh. Boleh. Tapi apakah Muawiyah itu tercela? Kita katakan tidak. Semuanya terpuji. Semuanya terpuji. Bahkan semuanya mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Ya, terima paham ya? Sehingga apa? Pahami di sini maksudnya apa? Bedakan antara kita menilai pendapat dan bedakan antara kita menilai orangnya. Ya, ini beda. Ulama berbeda pendapat misalkan masalah membaca Al-Fatihah bagi makmum. Wajib tidak? Ada yang mengatakan wajib walaupun dia makmum. Ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan dirinci. Kalau mendengar berarti gugur kewajiban, kalau nggak mendengar wajib membaca. Mana yang benar? Yang benar cuma satu di hadapan Allah Ta'ala. Nggak mungkin semuanya benar. Ya, yang benar cuma satu.
Cuma orang yang berbeda, ulama-ulama yang seperti ini kayak apa? Semuanya terpuji karena mereka ulama-ulama kita. Ya, makanya fahami di sini. Ketika kita itu bicara masalah al-haq, kita itu masalah kebenaran, benar itu bukan otak kita gitu. Sehingga seakan-akan apa yang kita fahami itu benar, semua itu kebenaran. Bukan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Ta'ala. Hatta Nabi Muhammad saja itu, bayangkan, setingkat beliau pun minta hidayah supaya ditunjukkan kebenaran terhadap masalah-masalah yang dikhilafkan oleh manusia. Maka jangan sampai kita mengatakan pendapat saya itu benar di hadapan Allah Ta'ala. Nggak ada seperti itu, kecuali dalam masalah usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka itu dalam masalah khilafiyah itu kaidah yang dipakai sama para ulama. Mereka itu punya kaidah bagus sekali dalam masalah khilaf. Misalkan kita ada khilaf di antara ulama seperti ini, saya merojekkan pendapat A. Bagaimana sikap mereka itu? Mereka itu punya adab bagus sekali. Adabnya mereka itu, mereka mengatakan qauli shawabun indi muhtamilul khata'. Pendapatku ini sekarang yang saya pilih ini adalah pendapat benar versi saya sekarang, walaupun kemungkinan salah di hadapan Allah Ta'ala. Wa qauluka khata'un indi, sedangkan pendapat kamu sekarang ini bagi saya keliru, sehingga saya tidak mengikuti pendapat itu. Muhtamilus shawabi indallah, tapi mungkin pendapat kamu itu benar di hadapan Allah Ta'ala. Ya, paham ya kenapa ya? Ini pahami ini. Dalam masalah apa sajalah itu. Apalagi kita lihat khilaf di antara para ulama, banyak sekali masalah fikih itu. Ketika kita mengatakan pendapat A, fahami bahwa pendapat A ini cuma pemahaman saya gitu. Ini bagi saya, versi saya sekarang benar, tapi versi Allah belum tentu benar. Ya, pendapat Anda yang saya lemahkan, versi saya sekarang itu keliru, sehingga saya itu melemahkan gitu. Tapi versi Allah belum tentu, mungkin yang benar di hadapan Allah malah pendapat Anda gitu. Gimana tanggapan? Paham ya? Ini kaidah penting sekali. Kenapa? Karena banyak di antara kita itu nggak paham seperti ini. Sehingga apa? Kita itu melazimkan menghukumi pendapat dengan orang gitu. Pendapat Anda salah, oh berarti Anda sesat itu. Enggak mesti gitu loh. Ada orang pendapatnya salah tapi dapat pahala satu kan itu, dan enggak berdosa kan gitu. Sehingga apa? Hati-hati dalam menghukumi orang itu berbeda dengan menghukumi pendapat. Boleh kita menghukumi pendapat, hatta Syekhul Islam pun kita dudukkan gitu. Bahkan kita katakan pendapat Syekhul Islam sesat masalah ini kan itu. Contohnya misalkan Syekhul Islam mengatakan bahwa neraka enggak kekal. Itu pendapat Syekhul Islam. Ibnu Qayyim pun sampai menguatkan pendapat itu di kitab Ar-Ruh, sampai membawakan banyak hujahnya itu. Kita katakan apa? Pendapat Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim sesat pendapatnya itu. Kita melihatnya pendapat loh. Pendapat. Kenapa? Menyimpang dari akidah salaf kan itu. Tapi pertanyaan, Syekhul Islamnya sesat nggak itu? Tidak. Kita tidak menyesatkan Syekhul Islam. Kenapa? Beliau dapat pahala gitu. Karena beliau ulama kan itu. Ya, jadi pahami ini, penting ini, kaidah seperti ini penting sekali karena banyak di antara kita itu tidak memahami masalah ini. Jadi intinya Allah Ta'ala berfirman di sini, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan bahwasanya kebenaran itu dari Tuhan kalian. Kebenaran itu datangnya dari Allah Ta'ala. Sedangkan pemahaman saya bisa benar, bisa keliru. Sehingga tidak ada yang maksum kecuali Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu. Nabi Muhammad saja terkadang pendapatnya ditegur sama Allah Ta'ala, padahal Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita. Oleh itu kaidah asal Ahlussunnah wal Jamaah itu, yaitu kullun nasi yu'khadhu qawluhu wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Rasulullah SAW, karena mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Baik itu, kalau kita itu sedang terjadi khilaf di antara manusia kita dengan orang lain itu, berdoa kita itu, ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Tuhanku, tolong berikan kami hidayah, berikan saya hidayah untuk mengetahui kebenaran dalam masalah-masalah yang sedang kita khilafkan ya. Jadi yang benar itu yang mana? Kita itu minta petunjuk dari Allah Ta'ala. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan kebenaran itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa di antara kalian pengen beriman, silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang pengen kafir ya silahkan. Kenapa? Karena itu pilihan Anda itu. Itu pilihan Anda. Silakan Anda memilih antara yang hak dan yang batil, itu kan pilihan Anda itu. Tapi apa? Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kita
Misalkan ada orang dia tahu ini yang benar, ini yang keliru, faham dia itu, tapi rupanya dia itu memilih jalan kesesatan. Itu pilihan dia, silahkan gitu, itu pilihan dia itu. Tapi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Orang Yahudi, mereka itu sangat faham tentang Nabi Muhammad SAW. Orang Kristen pun kayak gitu. Sampai mereka itu mengetahui tentang Nabi Muhammad itu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka itu mengetahui sifat anak mereka sendiri itu. Sehingga apa? Sudah datang Nabi Muhammad, datang ini sudah jelas kebenaran itu, tapi mereka milih kufur. Itu pilihan mereka itu. Akhirnya ketika mereka milih kufur, maka itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Mereka siap untuk diazab nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena petunjuk sudah datang gitu. Ilmu sudah datang kepada mereka. Mereka sudah tahu ini yang hak, ini yang batil itu. Kalau seandainya ilmu itu belum sampai kepada mereka, tidak mungkin Allah itu mengazab mereka. Jadi kaidahnya itu, azab itu bagian dari fahmul masalah itu. Jadi azab itu apa sih? Azab itu adalah hukuman bagi orang yang membangkang. Siapa orang yang membangkang itu? Orang yang membangkang itu adalah orang yang tahu kebenaran dan dia itu memang sengaja untuk menyelisih. Itu namanya orang yang membangkang. Sedangkan orang yang dia itu menyelisih kebenaran karena belum tahu ilmunya itu, maka dia tidak dinamakan sebagai pembangkang. Oleh itu tidak mungkin Allah itu mengazab orang sebelum diutus Nabi dan Rasul kepada mereka untuk menjelaskan ini yang hak, ini yang batil. Oleh itu Allah telah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mungkin mengazab sebuah kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul yang menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau ilmunya belum sampai, maka nanti mereka tidak akan diazab. Kalau mereka belum tahu ilmunya, maka nanti masuk dalam kaidah dinamakan dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang-orang yang belum sampai dakwahnya Nabi kepada mereka. Terus bagaimana nanti mereka itu? Mereka di hari kiamat dibangkitkan lagi. Setelah itu diutus kepada mereka seorang rasul. Akhirnya ada yang mereka yang beriman, ada yang tidak. Allah Ta'ala berfirman, maka digambarkan konsekuensinya itu. Kalau beriman konsekuensinya ini, kalau kalian kafir konsekuensinya ini. Maka Allah Ta'ala mengatakan inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Kami sudah menyiapkan bagi orang-orang zalim neraka yang apinya itu berkobar-kobar membentengi mereka sehingga mereka itu tidak bisa keluar selama-lamanya. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Kalau mereka itu, yaitu orang-orang yang masuk neraka jahanam itu, mereka itu minta pertolongan, minta minum, maka akan diteteskan kepada mereka minuman kal muhl, minuman yang panasnya menyengat. Yashwil wujuh, kalau kena muka mereka kebakar wajah mereka. Bi'syasyarabu wa sa'ad murtafaqah. Itulah sejelek-jelek minuman dan itulah sejelek-jelek tempat tinggal bagi mereka. Ini konsekuensi yang pertama. Jadi ketika datang petunjuk dari Allah Ta'ala, maka nanti manusia itu diberikan pilihan satu dari dua. Silakan kalau kamu ikuti, itu ada konsekuensinya. Berat, mengikuti petunjuk itu nggak mudah di dunia, tapi nanti akan mendapatkan balasan kebaikan nanti di hari kiamat. Atau kalian mengikuti yang kedua, kalian pengen meninggalkan kebenaran, enak di dunia, bebas kalian itu, tetapi setelah itu kalian nanti akan diazab dengan azab yang pedih. Sehingga tinggal kita itu milih yang mana. Kita milih kenikmatan yang disegerakan, yaitu apa? Surga yang disegerakan. Kapan itu? Di dunia. Orang kafir kan surganya di dunia, mereka itu bebas, nggak ada peraturan mereka itu. Sedangkan orang mukmin kan di dunia itu kayak penjara. Tetapi nanti setelah kita meninggal dunia, orang mukmin mereka masuk surga. Sedangkan orang neraka jahanam mereka akan dipenjara dalam azab mereka. Sehingga setiap pilihan itu ada konsekuensi. Bukan berarti kita milih mukmin setelah itu nggak diuji sama Allah Ta'ala. Tidak. Orang mukmin pun akan diuji dan ujiannya berat, nggak mudah itu. Terkadang ujian itu sampai kita itu harus milih antara nyawa kita dan iman kita gitu. Dan alhamdulillah kita belum merasakan. Alhamdulillah kita belum merasakan, maka kita masih bersyukur sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ujian itu nggak seberat umat-umat terdahulu gitu. Coba seandainya misalkan ya kita lihat seperti tukang sihirnya Fir'aun. Kan tukang sihirnya Fir'aun itu kan didatangkan sama Fir'aun untuk melawan Musa alaihissalam. Ketika sudah berhadapan,
diskusi antara Nabi Musa dan tukang sihirnya Fir'aun, siapa yang pertama kali melempar sihirnya. Nabi Musa mengatakan, silakan kalian lemparkan. Akhirnya mereka, tukang sihir itu melempar tali. Ketika melempar tali, mata yang melihat disihir sama tukang sihir itu melihat tali itu seperti ular yang berjalan mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ketakutan, mundur sedikit juga itu. Nabi Musa takut itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, la takhaf, Musa, kamu jangan takut. Innaka antal a'la, kamu hari ini akan menang. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, lempar tongkat yang di tangan kanan kamu, nanti akan berubah jadi ular dan memakan tali-tali itu. Akhirnya benar, ketika dilempar berubah jadi ular beneran. Setelah itu tali-tali tukang sihir itu dimakan, dan tukang sihir itu sadar bahwa yang dibawa sama Nabi Musa itu bukan sihir, itu murni mukjizat dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Musa itu bisa merubah zat kepada zat yang lain. Tongkat yang dari kayu itu bisa berubah menjadi ular beneran yang ada daging, tulang, dan darahnya. Tukang sihir nggak bisa. Tukang sihir ketika melempar tali, yo tali nggak berubah gitu. Tapi mata yang melihat yang disihir itu, sehingga melihat tali itu seakan-akan ular. Ketika tukang sihir, coba perhatikan ini. Mereka ketika melihat Nabi Musa itu mendatangkan mukjizat bukan sihir itu, langsung mereka itu sujud kepada Allah Ta'ala, langsung beriman gitu. Coba itu, di momen seperti ini langsung mereka beriman gitu, karena mereka tahu ini bukan sihir Nabi Musa itu. Coba, Masya Allah, ini orang baru mukmin, berarti baru mu'alaf ini. Orang baru masuk Islam, beriman sama Nabi Musa itu. Ancamannya sudah suruh milih antara nyawa dan keimanan. Akhirnya kan Fir'aun marah itu. Kamu beriman sama Musa malah itu. Padahal kami datangkan kamu itu untuk melawan Musa itu. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, kata Fir'aun. Kalau kalian masih beriman sama Tuhannya Musa itu, saya potong tangan dan kaki kalian bersilang. Wala usallibannakum fi judu'in nakhli. Kemudian setelah itu kami salib kalian itu di atas pohon korma. Wali ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaba wa abqa. Supaya kalian tahu siapa yang paling keras azabnya, saya, Fir'aun maksudnya itu, atau Tuhannya Musa. Coba bayangkan itu. Ini baru beriman langsung disuruh satu dari dua pilihan. Kalian tetap milih iman, mati, atau kalian milih kehidupan, kalian harus tinggalkan agama kalian. Subhanallah, ngeri sekali pilihannya gitu. Akhirnya mereka mengatakan, wahai Fir'aun, sudah jelas ini hak kebenaran datang dari Allah Ta'ala. Kami nggak peduli dengan azab itu. Faqdi ma anta qadin, kalau kamu pengen menyiksa kami, mencincang kami, cincang saja, nggak apa-apa gitu. Innama taqdi hadhil hayata dunya, karena kamu itu hanya bisa mengazab kami di dunia saja. Ini sudah datang petunjuk kepada kita, kami takut dengan Allah Ta'ala. Biarkan kita itu beriman dan Allah nanti akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka itu apa? Semuanya itu ada pilihan. Pilihan itu ada konsekuensinya. Dan orang yang mukmin ketika milih iman, bukan berarti nggak diuji, konsekuensinya berat. Kita sebagai orang mukmin itu berat sekali konsekuensinya, nggak mudah kita itu. Demikian juga orang kafir ketika mereka memiliki kekufuran, konsekuensi dari kiamat pun berat bagi mereka itu. Nah, tinggal kita pilih. Kita itu pengen merasakan surga itu kapan? Kalau kita ingin merasakan surga di dunia, kita tidak akan merasakan surga di hari kiamat. Kalau kita itu milih surga di hari kiamat, maka di dunia itu kayak penjara. Di dunia itu isinya azab. Dan itu ujian bagi orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah telah menggambarkan lawan dari mereka. Jadi yang pertama, setelah datang kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala, mereka milih kafir. Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang yang kedua, golongan yang kedua, innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu setelah datang kebenaran datang dari Allah Ta'ala, dia imani. Setelah dia imani kemudian diamalkan dalam kehidupan mereka, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, kami tidak akan menyanyiakan balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Ulaika lahum jannatu adnin, mereka yaitu orang yang beriman kepada kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala dan mengamalkan dalam kehidupan mereka, mereka itu nanti akan mendapatkan surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, dan mereka itu akan dipakaikan di kepala mereka mahkota dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabraqin,
dan mereka nanti akan memakai pakaian-pakaian yang hijau dari sutra, muttaqiina fiha 'alal araik, dan mereka itu nanti akan bersandar di dipan-dipan mereka. Nikmat thawabu wa hasunat murtafaqah, itulah sebaik-baik balasan dan itulah sebaik-baik tempat tinggal. Nah, berarti di sini Allah menggambarkan dua kondisi nanti di hari kiamat. Bagi orang yang dia itu nggak menerima kebenaran, maka nanti akan diazab dengan azab yang pedih. Sedangkan orang yang beriman dengan kebenaran dan berjuang untuk mengamalkan, maka nanti mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Ta'ala. Tapi fahami di sini, balasan itu nggak mudah. Untuk mendapatkan balasan yang terbaik itu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amal kita. Kalau kita ingin mendapatkan balasan itu banyak, pahala itu besar, maka besarnya pahala itu sesuai dengan kadar besarnya ujian. Sehingga semakin tinggi derajat orang, imannya orang itu, ujiannya semakin berat. Kalau kita itu mukmin nggak pengen diuji, nggak bisa gitu. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira mereka itu akan dibiarkan ketika mereka milih iman? Kami beriman, setelah itu dibiarkan itu. Wahum la yuftanun, kemudian mereka itu nggak diuji sama Allah Ta'ala. Enggak, tidak mungkin itu. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka itu dengan ujian yang berat. Sehingga balasan yang bagus, yaitu nanti di surga Allah Ta'ala itu sesuai dengan kadar ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu kehidupan dunia itu, jadikanlah kehidupan dunia itu kayak penjara, banyak peraturan. Subuh harus bangun, kemudian nanti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian nanti bulan Ramadan kita harus puasa, kita punya uang banyak harus zakat, kemudian kita nggak boleh makan babi, nggak boleh minum khamr dan yang lainnya. Itu peraturan semua yang di penjara kita itu. Memang orang mukmin itu dunia itu penjara, banyak peraturan. Tetapi surganya kita itu nanti di hari kiamat. Sedangkan orang kafir itu surganya mereka di dunia, disegerakan sama Allah Ta'ala, dikasih semua sama Allah Ta'ala. Tetapi nanti di hari kiamat itu mereka akan diazab. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, ketika beliau itu milih hidup sederhana, Rasulullah itu kan hidupnya sederhana. Beliau mengatakan, ala tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Apakah kamu tidak ridho, wahai Umar, jika seandainya dunia milik mereka, milik orang kafir, sedangkan kita itu nanti surga. Kita itu di hari kiamat, kita punyanya hari kiamat. Maka setiap pilihan itu semuanya ada konsekuensinya. Kita milih mukmin, ada konsekuensi yang mana kita harus siap untuk diuji sama Allah Ta'ala. Kalau kita itu milih kafir, ada konsekuensi juga itu. Nanti di hari kiamat kita siap diazab oleh Allah Ta'ala dengan azab yang pedih. Sehingga setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Dan itu biasanya setelah datang ilmu itu datang, biasanya manusia itu berpecah belah. Ada yang beriman sama kebenaran, ada juga yang kafir dari kebenaran itu. Setelah itu kita masuk di kisah berikutnya. Ini kisah yang kedua di surat Al-Kahfi. Telah kita sebutkan bahwa surat Kahfi itu ada 4 cerita yang gak disebutkan di surat-surat yang lain. Sudah kita sebutkan cerita yang pertama, yaitu kisah Ashabul Kahfi sendiri. Setelah itu nanti ada kisah Sahibul Jannatain, orang yang memiliki 2 kebun. Allah Ta'ala berfirman, kita bacakan dan kita jelaskan ringkas karena ini pembahasannya ringan, nggak terlalu butuh pembahasan panjang. Allah Ta'ala berfirman, wadrib lahum mathalar rajulaini. Wahai Rasulullah, gambarkan kepada manusia tentang cerita 2 orang laki-laki, yang satu mukmin, yang satu kafir. Dan yang mukmin miskin hidupnya, sedangkan yang kafir kaya raya sampai dia itu punya 2 surga, 2 kebun. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin. Kami berikan kepada salah satu di antara mereka berdua ini, yaitu siapa yang kafir, kami berikan kepadanya itu 2 surga. Surga itu kalau bahasa Arab namanya jannah. Jannah itu surga. Sebenarnya kalimat jannah itu kalau bahasa kita itu kebun artinya itu. Kenapa kok surga itu dinamakan dengan jannah atau kebun? Karena terlalu rindang, banyak pohon-pohon besar di surga itu, sehingga dinamakan dengan jannah. Kalimat bahasa Arab kalau sumbernya itu dari jim dan nun,
Itu artinya itu tersembunyi dan tertutup. Sehingga banyak sekali itu, pecahannya itu banyak. Itu namanya istiqaqul kalimat itu. Istiqaqul lafaz. Jadi pentingnya bahasa Arab itu kayak gitu. Kalau kita baca bahasa Arab itu indahnya seperti itu. Maka nanti jim dan nun itu artinya sembunyi, tersembunyi dan tertutup. Maka itu pecah menjadi banyak. Ada kalimat namanya jannah, surga atau kebun. Kenapa? Karena tertutup dengan pohon-pohon yang rindang. Ada juga namanya junnah, asyamu junnatun. Junnah itu tameng. Kenapa tameng itu namanya junnah? Karena menutupi badannya dari serangan musuh. Ada juga namanya jinnah, minal jinnati wan nas, jin. Kenapa jin itu namanya jin? Karena tertutup dari pandangan mata orang. Ada juga namanya majnun. Kenapa majnun? Itu karena pemikirannya itu tertutup di otaknya, nggak bisa keluar. Ada juga namanya janin. Janin, kenapa janin? Karena tertutup dalam rahim seorang wanita. Sehingga sesuatu yang tertutup, tersembunyi itu namanya jin. Falamma janna alaihil lailu. Malam kalau sudah gelap gulita itu namanya jannah. Kenapa seperti itu? Karena kegelapan sudah menutup bumi. Oleh itu dimaksud dengan sini jannataini. Jannataini itu bukan surga di hari kiamat, bukan. Jannataini itu dua kebun yang rindang, karena banyak pohon-pohon. Sampai ada pohon surga itu kata Rasulullah. Di surga itu ada satu pohon. Pohonnya itu punya naungan, yaitu bawahnya itu ada naungan. Kuda, kalau ada orang berlari dengan kencangnya naik kuda selama 100 tahun belum keluar dari naungan itu. Nah, kalau ada kuda itu berjalan selama 100 tahun nggak pernah berhenti, itu belum keluar dari naungan pohon itu. Besarnya kayak apa? Luar biasa besarnya itu. Allah Ta'ala sendiri mengatakan, coba wahai Muhammad gambarkan kepada manusia tentang dua orang. Yang satu kami berikan kepada dia itu dua kebun dari anggur. Wa hafafnahuma binaql. Jadi gambarannya itu kebun anggur, di pinggir-pinggirnya itu pembatasnya itu dikelilingi dengan pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan antara kurma sebagai pagar dengan anggurnya itu ada tanaman-tanaman di situ itu. Yaitu ada sungainya, ada airnya, kemudian ada rumput-rumputan. Wah, berarti indahnya luar biasa, sangat indah sekali. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan kami jadikan antara pohon kurma sama pohon anggurnya itu rumput-rumputan yang hijau. Dan di Arab itu memang buah yang paling bagus di Arab itu kurma sama anggur. Itu terbaik di sana, itu yang terbaik. Sehingga orang-orang Arab itu bangga dengan dua tanaman itu. Mereka sangat bangga dengan anggur, sangat bangga dengan kurma. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, kiltal jan, dan itu saya sering lihat, maksudnya itu kebun-kebun yang seperti ini. Sampai orang Badui. Saya itu sampai ketika di Marib ya. Cerita di Marib. Marib itu kan negeri azab. Negeri azab. Panasnya menyengat. Jadi kalau musim panas, panasnya luar biasa itu. Kalau musim dingin, dinginnya luar biasa itu di Marib itu. Di kota Marib itu bekas azab. Karena kan dulu itu mereka kota Sabah. Sabah itu dijuluki dengan julukan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sangat indah, surga. Setelah itu dihancurkan oleh Allah karena banjir bandang, jebol, bendungannya itu jebol. Setelah itu disapu dengan air banjir, habis menjadi padang pasir sekarang itu. Sehingga kalau saya itu sampai kagetnya itu kalau kita dari Son'a, ibu kota Yaman, itu kalau kita naik bis masuk di kota Maghrib, itu sejauh mata memandang kanan kiri jalan raya itu isinya padang pasir. Sandi kita itu masya Allah, ini pondoknya itu di dalam padang pasir sana itu, di dalam itu. Sehingga nanti kita turun dari bis itu kita nggak bisa masuk kabilah. Isinya kabilah mereka itu. Setiap kabilah punya senjata. Sehingga tidak boleh orang itu masuk kecuali harus mendapatkan suaka keamanan dari kabilah yang lain. Kalau kita misalkan karena kita itu pondoknya itu di markas kita itu di kabilah Bani Ubaidah, Bani Abidah, maka ketua kabilah itu menjamin. Nanti biasanya kita dijemput dengan mobil-mobil kabilah itu. Akhirnya kita masuk aman, tidak ada yang bisa ganggu. Tapi kalau kita itu nggak dijaga sama kabilah, hatta tentara nggak berani masuk di sana itu. Tentara pakai mobil tentara misalkan itu masuk kabilah, nggak ada rekomendasi dari ketua kabilah, dihabisi mereka sama orang kabilah Badui itu. Sehingga militer itu ketakutan kalau sudah masuk di Marib, ketakutan. Nah kita masuk itu sejauh mata memandang perjalanan itu padang pasir itu. Subhanallah, masuk di kabilah, ke dalam kabilah itu
luar biasa. Saya dengan mata saya, padahal saya orang Indonesia kan, lihat bagaimana surganya Indonesia itu. Kebun-kebunnya sana itu luar biasa. Indonesia nggak ada. Sampai kita itu terheran-heran, masya Allah, padang pasir semata memandang, di dalamnya itu ada surga-surga itu, bekasnya, ya bekasnya kerajaan Sabah gitu. Saya itu kalau sudah Jumat itu biasanya kita libur gitu. Nanti biasanya kita itu liburan itu ke ladang gitu, ke sawah-sawah, ke ladang itu, masya Allah itu. Saya dapatkan banyak namanya ya perkebunan itu kayak istana. Jadi kayak ada pintu gerbangnya, semuanya itu diapit dengan pohon-pohon, pinggirnya itu pintu gerbangnya itu, pagarnya itu kita masuk itu, masya Allah, rumput-rumputan, kemudian di dalamnya itu kayak ada istananya, tempat mereka itu santai sama keluarga. Itu nanti ada pohon jeruk, ada pentang, ada tomat, dan rasanya masya Allah luar biasa lezatnya itu. Nah, saya sering karena ya punya orang akrab lah sahabat kabilah itu sering ke sana. Biasanya hari Jumat. Hari Jumat itu kalau kita itu ke sana, mesti kita itu suruh metik buah. Misalkan pas musimnya buah jeruk itu satu pohon itu buahnya sampai ke bawah gitu. Itu kita itu kalau bawa plastik kecil itu dimarahin sama kabilah itu, orang-orang sana itu. Kita kalau pulang itu harus bawa satu bagor. Sampai akhirnya bisa kita makan selama 1 pekan sama teman-teman kita itu. Kalau pas musim kentang itu satu bagor kita suruh bawa itu. Dan itu memang kelihatan, masya Allah, surga kalau mereka itu bikin kayak gitu. Jadi ya ada, maksud kayak gitu tuh modelnya ada, surga bener. Jadi kalau kita masuk di situ ya masya Allah, padahal di luarnya itu padang pasir itu, masuk ke dalam itu kayak surga. Kebun-kebun anggur diapit dengan pohon korma, kemudian ada rumput-rumput, itu memang seperti itu ada. Setelah itu Allah berfirman, kiltal jannataini atat ukulaha. Dua kebun itu terus memberikan buahnya kepada pemiliknya. Pemiliknya kan tadi orang kafir itu. Walam tadzlim minhu syai'ah, dan tidak ada satupun yang tidak berbuah, semuanya berbuah dengan hebatnya. Wa fajjarna khilalahuma nahar, bahkan kami pecahkan, kami keluarkan mata air itu. Yaitu ini pohon korma sebagai pagar, kemudian di dalamnya ada kebun anggur, kemudian ada rumput-rumputan, kemudian di tengahnya itu ada air. Dan di Marib kayak gitu. Di Marib itu kayak gitu. Mereka biasanya kalau untuk mengaliri air itu pakai dibur, dan mesin-mesin bor itu besar-besar. Itu kalau sudah dibur kemudian dikeluarkan airnya itu jadi sawah mereka itu. Sehingga sampai saya itu lihat itu sawah-sawah di tengah padang pasir itu. Airnya mengalir, seger airnya itu. Dan kita biasa minum di situ dulu itu. Kalau ke sana itu minum di situ, seger airnya itu. Karena itu dari bor-boran bawah itu. Sehingga dibukakan sama Allah Ta'ala mata air sehingga mengalir dengan bagusnya di sana itu. Allah Ta'ala berfirman, wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Dan dia itu, yaitu orang yang punya 2 kebun itu, memiliki buah-buah yang dihasilkan dari tanamannya. Faqala li sahibihi, kemudian dia mengatakan kepada temannya itu tadi yang kita katakan orang mukmin tapi orang miskin. Wa huwa yuhawiruhu, dalam kondisi mereka berdua itu sedang diskusi. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, saya itu adalah orang yang terbanyak hartanya, dan saya itu orang yang paling mulia di hadapan manusia. Kenapa? Saya punya banyak pengikut, orang-orang yang mengikuti saya itu banyak. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, kemudian orang itu masuk ke kebunnya dalam kondisi dia itu zalim kepada dirinya. Kenapa? Sombong dan congkaknya itu. Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada, saking takjubnya dia itu dengan kebunnya sampai akhirnya dia mengatakan, saya tidak pernah mengira kalau kebun sebagus ini itu akan hancur. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, dan saya pun tidak pernah mengira kalau hari kiamat itu akan ditegakkan. Enggak mungkin hari kiamat ada itu, yaitu apa? Dihancurkan alam semesta. La irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, dan saya yakin nanti kalau saya dikembalikan kepada Tuhanku, saya pun nanti akan mendapatkan balasan yang terbaik. Kenapa? Saya itu orang mulia. Tandanya dia itu mulia itu apa? Saya diberikan kekayaan sama Allah Ta'ala.
Kan kekayaan itu sebagai tanda Allah itu cinta sama dia itu. Maka berarti kalau saya itu kaya, berarti apa? Nanti di hari kiamat pun nanti akan dimuliakan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia itu menganggap standarisasi keridhaan Allah kepada kita itu ketika Allah itu membukakan harta dunia. Dan rupanya pemahaman seperti ini tuh banyak di antara kita yang meyakini seperti itu. Sehingga standarisasi kita anggap standarisasi Allah itu cinta sama kita atau tidaknya itu standarnya itu dunia. Kalau Allah memberikan kepada kita dunia, berarti Allah itu sayang sama saya. Kalau Allah menyempitkan dunia saya, berarti Allah itu murka sama saya itu. Sehingga apa? Sehingga banyak orang itu memahami seperti itu. Maka Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Fajr itu, Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan bagaimana orang-orang yang dulunya itu hebat-hebat mereka itu, top-top, itu pun dihancurkan juga sama Allah Ta'ala itu. Saya bacakan, Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak melihat bagaimana yang dikerjakan Allah kepada kaum Ad? Yaitu mereka dulu kuat-kuat, hebat-hebat, hancur juga mereka. Irama dzatil imad, negeri Iram, yaitu kotanya itu namanya Iram. Dzatil imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, tidak pernah diciptakan di bumi makhluk sebesar mereka. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Apakah kamu juga tidak melihat bagaimana kaum Thamud, di mana mereka itu bisa memahat gunung-gunung yang besar-besar menjadi istana. Wa fir'auna dzil autad, dan apakah kamu tidak melihat Fir'aun yang memiliki piramid-piramid yang besar-besar. Alladzina taghaw fil bilad, dan mereka semuanya itu melampaui batas ketika mereka hidup di dunia. Fa aktsaru fihal fasad, dan mereka itu memperbanyak kerusakan. Fasobba alaihim rabbuka sauta azab, akhirnya Allah menimpakan kepada mereka cambuk azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu sangat mengawasi kalian. Setelah itu Allah telah mengatakan, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Kebanyakan orang, yaitu mungkin kita semuanya mungkin seperti ini, ketika melihat ada orang yang sedang diuji oleh Allah dengan harta, harta itu ujian. Fa'akramahu wa na'amahu, akhirnya Allah muliakan dia dengan kenikmatan dunia, dikasih kenikmatan yang banyak. Wa na'amahu, dan diberikan kenikmatan yang melimpah. Apa kata dia itu? Fayaqulu rabbi akraman, dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan saya. Allah sayang sama saya, Allah ridho sama saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, sedangkan orang-orang yang diuji dengan disempitkan rezekinya, apa dia itu mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, dia akan menganggap Allah telah menghinakan saya, Allah nggak sayang sama saya. Kalla, maka Allah mengatakan sekali-kali tidak. Kenapa? Karena kenikmatan dunia itu bukan standarisasi Allah Ta'ala. Oleh itu banyak di antara kita itu yang menganggap dunia itu sebagai standar Allah itu cinta sama kita atau tidak. Sehingga bagi orang yang Allah bukakan dunia, berarti Allah itu tandanya sayang sama saya. Kalau Allah sayang sama saya mati pun nanti di surga saya akan dikasih lagi sama Allah Ta'ala, karena Allah sayang sama saya gitu. Sedangkan kalau orang itu dunia disempitkan, dia akan menganggap Allah itu nggak sayang sama saya. Sehingga apa? Sehingga itu patokan otak kita itu seperti itu. Padahal apa? Padahal standarisasi Allah itu bukan kenikmatan dunia. Standarisasi Allah itu adalah kenikmatan agama. Bukti Allah sayang sama orang maupun tidak itu ketika Allah memberikan hidayah. Hidayah itu nggak sembarangan Allah berikan, khusus kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Bukan kenikmatan dunia. Dunia itu ketika nggak ada harganya dibagi rata, sehingga mukmin yo dapat, orang kafir yo dapat, binatang yo dapat, semuanya dapat. Kenapa? Karena nggak ada harganya di hadapan Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala Rasulullah mengatakan, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, jika seandainya kenikmatan dunia dan seisinya itu setara dengan satu sayapnya seekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir jur'ata ma'in, walaupun cuma satu teguk.
Tapi kenapa kok orang kafir dikasih banyak sama Allah Ta'ala? Karena dunia nggak ada harganya, sehingga orang yang dimurkai sama Allah saja dikasih gitu. Nah itu, dunia itu bukan standar. Dunia itu bukan standar. Dan perlu difahami juga, fahami di sini. Ujian, maka Allah Ta'ala mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu. Orang itu ketika diuji, apa ujiannya itu? Diuji dengan kenikmatan, diuji dengan hartanya dibuka, itu ujian. Demikian juga ketika kita disempitkan harta kita, itu juga ujian. Maka perlu difahami di sini, fahami bahwa ujian Allah itu adalah kehidupan dunia itu semua ujian. Yang liyabluwakum, Allah menciptakan, menjadikan kehidupan dan kematian itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kita itu. Maka fahami ini, ketika saya sedang kaya itu saya sedang diuji, sebagaimana ketika saya itu sedang miskin. Ketika saya itu sedang sehat, itu saya sedang diuji, sebagaimana ketika saya itu diuji ketika saya sakit. Ketika kita bahagia, kita itu sedang diuji, sebagaimana ketika kita itu sedih, kita diuji juga itu. Jangan sampai kita itu menganggap ujian itu kalau nggak enak gitu. Dan banyaknya seperti itu. Sering ketika orang itu datang ke Ustadz curhat itu, Ustadz, saya sedang diuji sama Allah Ta'ala. Kenapa? Bangkrut usaha saya itu. Kita katakan, kemana saja kamu selama ini? Ketika kaya nggak pernah ngobrol sama kita gitu loh. Ketika kaya hilang kan gitu loh. Nggak pernah kajian, nggak pernah curhat sama Ustadz, nggak pernah cerita-cerita, minimal cerita kenikmatan kan asik kan gitu. Ketika sudah kaya raya, hilang dia itu. Tapi ketika bangkrut datang ke Ustadz, Ustadz solusinya apa gitu? Saya sedang diuji sama Allah Ta'ala. Anda ketika kaya itu sedang diuji gitu. Bukan sekarang ketika miskin Anda itu diuji, bukan gitu. Ada orang datang cerita, Ustadz saya sedang diuji, kenapa? Saya punya problem dengan istri saya, mau cerai saya. Nah, maka kita katakan, kamu sedang asik-asik sama istri kamu itu kemana selama ini kan gitu? Anda asik-asik sama istri kamu itu diuji sama Allah Ta'ala kan gitu. Sehingga apa? Jangan sampai kita menganggap ujian itu kalau kita miskin, kita sakit-sakitan, kalau kita itu sedang stres, itu kita diuji. Enggak, bahagianya Anda itu sedang diuji gitu. Tapi apa? Jarang orang itu merasa saya itu diuji gitu. Nah itu apa? Ujian berupa kenikmatan itu jarang yang berhasil. Kenapa jarang yang berhasil? Karena kita nggak merasa diuji gitu. Ketika kita itu mendapatkan kenikmatan, kita itu merasa sedang di atas angin gitu itu. Kita dicintai sama Allah Ta'ala, Allah itu sayang sama saya. Sehingga apa? Saya nggak merasa diuji. Berbeda kalau kita itu sedang nggak punya apa-apa itu, Allah sedang uji saya itu. Akhirnya apa? Ujian berupa kesempitan itu banyak yang berhasil. Kenapa? Karena dia sadar kalau dia itu sedang diuji gitu. Tapi kalau ujian berupa kenikmatan itu jarang yang berhasil, kebanyakan gagal. Nah itu kenapa kok kita itu dianjurkan berdoa sebelum salam itu, kata Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, wa Mu'adz inni la uhibbuka, saya itu sangat cinta sama kamu ya Mu'adz, fala tada'anna dubura kulli sholatin, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sebelum salam kamu dengan membaca doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tuhanku tolong bantu aku untuk bisa berzikir kepada Engkau, untuk bisa bersyukur kepada Engkau, dan untuk bisa memperbaiki ibadah kepada Engkau. Kenapa kok mintanya itu syukur gitu? Karena syukur ketika diberikan ujian kenikmatan itu berat sekali. Berbeda dengan sabar ketika kita itu ditimpa musibah, itu banyak orang yang berhasil. Oleh itu terkadang memang kenikmatan itu melalaikan kita akan ujian kita, sehingga kita itu merasa kalau kita diuji, kita itu sedang dicintai sama Allah Ta'ala. Maka orang ini pun mengatakan, Allah memberikan saya kenikmatan, kebun yang sangat indah seperti ini, enggak mungkin dirusak sama Allah Ta'ala kan? Dan nanti kalaupun hari kiamat tegak, pasti nanti Allah akan ganti saya, pas saya dicintai sama Allah Ta'ala kan gitu. Maka temannya itu mengatakan, qala lahu sahibuhu, maka teman akrabnya itu mengatakan, wa huwa yuhawiruhu, dalam kondisi dia itu sedang diskusi itu, ngobrol tadi kan dia, akafarta billadzi khalaqaka min turabin, apakah kamu itu kufur, kamu itu ingkar kepada zat yang telah menciptakan kamu dari tanah, yaitu maksudnya tanah itu dari saripati tanah, bukan dari tanah. Yang diciptakan dari tanah itu cuma Nabi Adam, diciptakan langsung dari tanah itu Nabi Adam. Selain Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah. Kan penciptaan manusia itu kan ada 4 model. Allah ciptakan manusia itu ada 4 model. Ada yang diciptakan dari tanah langsung, Nabi Adam. Yang kedua, ada yang diciptakan dari tulang rusuk, itu istrinya Nabi Adam, namanya Hawa. Kemudian yang ketiga, ada yang diciptakan dari perantara firman Allah kun, itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, semua manusia selain itu,
diciptakan semuanya dari saripati tanah, bukan dari tanah. Kita bukan diciptakan dari tanah, tapi kita diciptakan dari saripati tanah. Walaupun boleh nggak kita mengatakan manusia itu diciptakan dari tanah? Iya, kita dari tanah, tapi bukan dari tanah langsung gitu loh. Dari tanah yang diproses. Jadi tanah saripatinya diproses sama tumbuhan, tumbuhan nanti menghasilkan buah-buahan, padi, biji, nah itu yang kita makan. Bukan langsung kita itu makan dari tanah, bukan. Karena kita itu bukan diciptakan langsung dari tanah, tapi dari proses-proses berikutnya. Maka orang ini mengatakan, orang mukmin ini mengatakan kepada temannya yang kafir, akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Apakah kamu itu kufur kepada zat yang telah menciptakan kamu dari tanah? Tsumma min nutfatin. Kemudian Allah menciptakan kamu dari saripati tanah menjadi air mani. Nutfah itu zigot. Tsumma sawwaka rajula, sampai akhirnya kamu tegak seperti manusia seperti ini. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Maka orang mukmin ini mengatakan, sesungguhnya Tuhanku itu Allah dan saya tidak akan berbuat kesyirikan kepada Allah sesuatu apapun. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya Allah. Kemudian temannya menasihati, jika seandainya kamu itu ketika masuk kebun kamu itu kemudian kamu takjub dengan kebun itu, kamu ingat kepada Allah Ta'ala, kemudian kamu mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah, Masya Allah, tidak ada daya kecuali kekuatan kecuali milik Allah Ta'ala. Intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Niscaya apa? Kebun kamu itu akan dilanggengkan sama Allah Ta'ala. Tapi ketika kamu sombong, congkak seperti ini, Allah akan menghancurkan itu. Maka tidak ada masalah, kata orang ini, kata orang mukmin itu. Kamu sekarang melihat saya orang miskin, kamu lecehkan saya, kamu hina saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena cuma sebentar aja gitu. Kita itu hidup di dunia nggak apa-apa itu. Intaroni ana aqallu minka malan wa walada. Kalau kamu itu melihat saya dengan mata menghina, karena mungkin saya itu sekarang harta saya lebih sedikit daripada kamu. Demikian juga anak saya pun nggak sebanyak kamu. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada saya lebih baik daripada surga kamu ini, daripada kebun kamu ini. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama. Dan saya berharap semoga Allah mengutus api dari atas langit untuk membakar kebun kamu itu. Fatus biha sa'idan zalaqah. Setelah itu akan kebakaran, kering, setelah itu mati semua. Au yusbiha ma'uha ghauran, atau airnya itu hilang. Tiba-tiba airnya hilang itu, mata airnya berhenti itu. Falan tastati alahu talaba. Akhirnya kamu tidak bisa mencari air lagi. Nah, berarti apa? Diingatkan. Awal kali mengingatkan masalah penciptaan dia, kemudian setelah itu baru masuk ke tahapannya. Itu bagus sekali kalau kita lihat diskusinya orang ini, bagus sekali itu. Pertama kan orang itu diingatkan tentang penciptaan dia. Kamu itu orang hina. Kita semuanya diciptakan dari air mani yang hina sama Allah Ta'ala. Kita nggak punya apa-apa, ini kita disombongkan itu. Setelah itu mulai masuk masalah ibadah. Kamu beribadah kepada makhluk, ini kesyirikan, dan orang yang berbuat kesyirikan siap dihancurkan sama Allah Ta'ala itu. Setelah itu baru masuk ke tingkatan berikutnya. Allah nanti akan mengazab kamu. Dan azabnya apa? Azabnya disegerakan di dunia. Kamu akan diazab sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Benar. Ucapan orang itu dikabulkan sama Allah Ta'ala. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Setelah itu dikepung, yaitu kebunnya itu dikepung dengan panas sampai akhirnya dibolak-balik dengan angin itu, sampai akhirnya wa hiya khawiyatun ala urushiha, sampai pohon kormanya pun tumbang. Pohon kormanya tumbang sampai akhirnya pohon anggurnya mati, kemudian rumput-rumputnya kering, mata airnya hilang. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Setelah itu baru dia sadar, kemudian dia mengatakan, jikalau saya itu selama ini enggak berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Dan orang itu, yaitu orang-orang yang seperti ini itu sudah tidak ada lagi yang menolong dia. Yang menolong dia itu sudah tidak ada, pergi semua orang itu. Kalau sudah miskin kan orang itu pergi semua kan itu. Ketika dia kaya raya, orang datang semua, orang dekat semua, kenal semua. Tapi ketika dia itu turun jabatan, dia itu jadi orang miskin, semuanya akan menghindar semua.
wa ma kana muntasira, dan dia pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Hunalikal walayatu lillahil haq, itulah pertolongan Allah yang benar. Huwa khairun thawaba wa khairun uqbah, itulah balasan yang terbaik dan itulah tempat tinggal yang terbaik, yaitu surga Allah Ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini buah dari kita itu bergantung pada kekuatan diri kita sendiri. Kita lupa dengan Allah Ta'ala, yaitu ketika kita itu punya kenikmatan apa sajalah, kita itu punya kenikmatan, kita punya harta, kita punya istri yang cantik, kita punya anak yang baik-baik, kita punya kesehatan, kita punya apa saja dari kenikmatan dunia itu, kita harus ingat bahwasanya itu semuanya dari Allah Ta'ala, bukan dari kehebatan kita, bukan dari kita itu orang hebat, bukan, nggak ada kehebatan kita itu semuanya pemberian Allah Ta'ala. Allah memberikan kepada kita itu untuk diuji. Sehingga apa? Dengan kita faham ini, kita itu nanti akan sadar kita itu orang hina, kita itu nggak ada yang perlu kita sombongkan. Apa yang perlu kita sombongkan gitu? Nah, itu orang-orang mukmin itu, mereka itu faham bahwa semua yang ada itu milik Allah Ta'ala. Ketika nanti Allah mengambil, kenapa kalau kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena kita itu yakin bahwa semua yang kita miliki itu bukan milik kita, semuanya itu hanya titipan dari Allah Ta'ala, dan nanti Allah akan mengambil titipan itu. Sehingga intinya itu tidak ada yang perlu kita sombongkan. Anda sekarang urusan dunia di atas angin lah Anda itu semuanya milik Allah Ta'ala. Atau sekarang masalah akhirat, Anda sekarang bisa sholat, Anda sekarang bisa belajar agama, jadi ustadz, jadi ulama, atau Anda itu jadi orang yang pintar, itu semuanya pemberian Allah, bukan kecerdasan kita. Itu pemberian Allah Ta'ala. Sehingga apa? Nggak ada yang perlu kita sombongkan. Maka siapa yang sombong, dalam hatinya itu ada benih-benih kesombongan itu, orang itu nggak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada satu titik kesombongan. Kenapa? Karena sombong itu bajunya Allah Ta'ala. Al-kibriya uridai. Allah Ta'ala mengatakan kesombongan itu bajuku. Sehingga siapa yang dia itu menyaingi bajuku, akan saya azab orang itu. Kenapa? Karena yang berat sombong itu Allah Ta'ala, bukan kita. Nah itu ketika kita itu sombong, maka itu dosa yang paling besar, karena kita melawan Allah Ta'ala. Dan sombong itu nanti ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama itu sombong itu merendahkan orang, itu sombong biasa. Kemudian yang kedua itu sombong kita sama Allah Ta'ala, yaitu apa? Ketika kita menolak kebenaran karena orang yang membawa. Oleh itu ketika Rasulullah bicara masalah kesombongan itu, para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dia itu suka berpakaian bagus, berkendaraan bagus, sandalnya bagus, itu sombong nggak itu? Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah itu suka yang indah-indah. Itu Rasulullah mengatakan, al-kibru, sombong itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran, itu yang paling tinggi. Kenapa? Karena kalau seandainya ada kebenaran datang kepada kita itu, kita tolak karena orang yang membawa itu, berarti kita itu sombongnya sama Allah Ta'ala, bukan kepada orang itu. Kita sombong kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Yang membawa kebenaran itu Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, sombong yang kedua itu wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Oleh itu tidak perlu kita itu sombong. Dan kenapa orang itu bisa sombong? Karena dia itu punya, ketika dia itu punya kenikmatan, maka memang kenikmatan itu banyak melalaikan kita. Orang ketika diuji dengan kenikmatan itu banyak melalaikan. Ya, maka itu banyak kita dapatkan orang-orang ketika sedang diangkat derajat di dunia, jabatannya tinggi, hartanya lagi di puncak-puncaknya, karir dia paling top-topnya itu banyak yang gagal. Sehingga akhirnya dia congkak semakin jauh dari Allah Ta'ala, dan itu banyak gagal. Dan memang praktiknya seperti itu, susah. Kita itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika kita itu diberikan kenikmatan, itu susah. Tapi kalau kita sabar ketika diuji, itu banyak orang bisa itu. Tapi ketika kita itu ditimpakan kenikmatan, itu jarang yang berhasil. Nah itu ketika seperti ini harus kita itu ingat kembali bahwa semua yang kita miliki itu semuanya dari Allah Ta'ala. Dan memang kenikmatan itu kalau sampai masuk ke hati, itu kenikmatan itu akan menguasai jiwa kita, menjadikan kita sebagai budaknya dunia. Kenapa? Karena dunia itu masuk ke hati. Terus bagaimana solusinya itu supaya dunia itu tidak meracuni diri kita itu? Jangan sekali-kali dunia itu masuk ke hati kita.
Baik family, dunia itu racun kalau masuk ke hati. Dan hati kita itu nggak mungkin diisi dengan dua. Hati kita itu cuma diisi satu saja itu. Hati kita kalau sudah diisi dunia, akhirat akan hilang. Hati kita kalau sudah diisi akhirat, dunia akan hilang. Nah, kalau hati kita itu isinya dunia, berarti hati kita itu gambarannya kayak tong sampah gitu. Gambarannya hati kita itu kayak tong sampah. Sedangkan kalau hati kita itu kita simpan untuk akhirat kita, akhirat itu di hati, maka kayak perbendaharaan permata. Sehingga apa? Sehingga dunia itu kalau sudah masuk ke hati kita itu jadinya racun. Kalau sudah teracuni, dia nanti akan menjadi budaknya. Akan menjadi budaknya dunia, dan dunia itu bisa menguasai diri kita. Dunia itu bisa, maka itu jangan sekali-kali dunia itu masuk ke hati. Bukan berarti orang mukmin itu miskin, enggak juga. Kalau bisa itu kita menjadi orang kaya. Tetapi kekayaan kita itu kita gunakan untuk membeli surga Allah Ta'ala. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Kalau kita itu beriman, kalau kita itu punya ilmu agama, maka kita itu kalau dibukakan pintu rezeki, kita gunakan untuk membeli surga Allah Ta'ala. Dan itu bisa. Dan itu manusia yang terbaik. Tapi bahaya kalau seandainya sampai masuk ke hati kita, racun. Kalau sudah masuk ke hati itu racun, bahaya. Dan ngobatinya susah. Dan namanya racun itu, racun dunia itu dalam hati kita itu nggak kenal umur. Mau umurnya itu sudah tua renta, itu tetap selama dia nggak bisa ngobati racun dalam hatinya, dia akan menjadi orang yang tamak terhadap dunia. Padahal sudah mau mati dia itu. Sudah mau mati, kenapa nggak kenal? Namanya racun itu nggak kenal siapa dia itu. Maka tidak ada cara kecuali apa? Kecuali kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita bahwa hati kita itu isinya cuma surga. Yang membuat kita itu sedih, membuat kita itu was-was, membuat kita takut itu urusan akhirat kita. Dunia nggak perlu kita khawatir. Apa yang kita khawatirkan itu? Jangan sampai dunia itu membuat kita itu bahagia sampai akhirnya kita congkak dan sombong. Demikian juga apa? Jangan sampai dunia itu membuat kita sedih ketika berkurang sampai akhirnya kita stres terhadap dunia. Biasa saja, dunia kita mau bertambah ya nggak apa-apa, dunia kita mau berkurang ya biasa. Yang perlu kita khawatirkan itu apa? Ketika akhirat kita berkurang, sholat kita berkurang, baca Quran kita berkurang, itu yang perlu kita khawatirkan. Ya alhamdulillah, sedikit pembahasan ringkas tentang ashabul jannatain, orang-orang yang memiliki dua kebun. Dan itu gambaran kepada kita, teman itu penting. Teman itu penting, maka cari teman-teman yang baik. Siapa teman yang baik itu? Kalau kata pepatah Arab mengatakan sodikuka man sodakoka walaisa man sodakoka. Teman kamu itu orang yang jujur. Jadi teman kamu itu kayak apa? Kayak cermin. Sehingga ketika pipi kamu itu ada tembongnya akan ditampakkan itu. Jangan sampai apa? Teman kamu itu semuanya penjilat. Sehingga apa? Ketika kita kaya deket semua. Dan ketika kita itu jaya, dia itu akan bela kita mati-matian itu. Tapi ketika kita sudah miskin, hilang mereka itu. Maka itu bukan teman kita itu. Maka orang ini kan karena temannya orang mukmin kan alhamdulillah dinasihati itu. Dan itulah hebatnya orang muslim itu. Mereka itu apa? Akan menasihati temannya ketika tergelincir. Ya sampai sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita lanjut di cerita berikutnya, di pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.